Di pagi yang cerah seperti ini, para anggota Impala bersiap menikmati hari dengan melakukan perjalanan ke sebuah desa di Kabupaten Malang. Impala sendiri merupakan mahasiswa pencinta alam yang ada di Universitas Brawijaya. Impala berdiri sebagai unit kegiatan mahasiswa yang biasa mengeksplor alam sekitar. Wah, seru banget ya! Dalam acara trekologi kali ini, tim Impala akan melakukan ekspedisi mencari gua yang masih jarang dijamah oleh manusia loh. Nah, ini dia ketua Impala, Januario Bromasto. Dan di sekelilingnya ialah para anggota Impala yang akan ikut pada ekspedisi kali ini. Siang kita dari Impala mau mandu teman-teman bareng buat di acara trekologi. Di sini ada Mas Dio yang nantinya bakal jadi tim pemetaan lorong gua, ditemani sama Mbak Maya yang nantinya akan jadi tim peneliti fauna gua. Mungkin setelah ini kita bakal langsung berangkat ke Desa Kedung Salam, Kecamatan Dolomulyo, Kabupaten Malang. Oke, nanti kita lanjut di perjalanannya nanti. Wah, banyak sekali ya barang yang dibawa oleh tim Impala. Ada tenda yang digunakan untuk berlindung saat istirahat, juga peralatan masak, peralatan kesehatan, dan lain-lain. Perjalanan yang ditempuh oleh tim Impala kurang lebih 50 km. Perjalanan dimulai dari Sekret Impala menuju Malang Selatan, daerah Donomulyo. Sepanjang perjalanan, tim Impala melewati bendungan, gunung, tebing, sawah, dan pemandangan alam lainnya yang begitu menawan. Ya, teman-teman, kita udah sampai di Desa Kedung Salam. Sebenarnya bukan ini tujuan kita. Jangan anggap ini base camp, tapi kita cuma menitipkan sepeda motor di sini. Base camp kita sebenarnya masih di sana. Jadi kita masih harus berjalan dengan membawa sedemikian banyak perlengkapan dari Malang. Lumayan tadi perjalanannya sudah bisa dirasakan. Jalan makadam, ya teman-teman bisa merasakan. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan kita menuju base camp. Kita mau ke koordinat mana, Mas Dion? Titik koordinat 8 derajat 14 menit 14,7 detik lintang selatan, dan 112 derajat 20 menit 81,5 detik. Untuk ketinggian sekarang saat ini ada di 246 meter MDPL. mdpl. Ya. Ikuti terus perjalanan kita. Oke men, thank you, ayo. Sebelum menuju base camp, tim Impala melihat titik keberadaan mereka menggunakan GPS. Nah, pemirsa, GPS adalah Global Positioning System. Kegunaan GPS ini untuk melacak posisi seseorang atau benda yang ingin kita ketahui. GPS memanfaatkan teknologi untuk menentukan koordinat sebuah objek lalu menerjemahkannya dalam bentuk peta digital. Di tengah perjalanan menuju ke base camp, jalan yang kita lewati sedang dilakukan pembangunan jembatan. Ini adalah salah satu bentuk pembangunan daerah di kawasan Kecamatan Donomulyo. Bisa dilihat di spanduk sana, kalau dana dari pembuatan jembatan ini adalah anggaran dari APBD sendiri. Jadi ini salah satu program pemerintah untuk kemajuan dari pembangunan daerah ini. Nah, dalam perjalanan, tim Impala menemukan ciri-ciri umum sebelum menemukan gua. 이대로 끝이면 기회가 없다면 모두가 틀렸다고만 하고 있어 고마디 같은 세상에 웃지 못할 사람들 넌 어디 갔나
Setelah 1 jam pencarian, tim Impala belum juga menemukan base camp yang tepat, pemirsa. Akhirnya, mereka beristirahat dan mencoba mencari lagi lewat GPS hingga petang. Susah juga ya ternyata. 나의 불꽃을 다 태워서라도 포기할 수 없어. Memasuki hari kedua, tim Impala kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari gua. Mereka mulai melihat peta yang menunjukkan lokasi dan mempersiapkan seluruh peralatan untuk masuk ke dalam gua. Something about the way she moved, I can't figure it out. It's something about her. Say, ooh, it's something about kind of woman that wants you but don't need you. Ya, teman-teman, kita ketemu lagi. Ini sekarang kita sudah hari kedua. Posisi kita sekarang sudah di base camp. Dan hari ini kita akan melanjutkan perjalanan kegiatan kita. Di sebelah saya sudah ada 2 tim yang akan masuk ke gua nanti. Bisa dilihat ada Mas Roim sama Mas Farhan. Itu nanti sebagai tim mapping guanya. Mas Roim sebagai pointer dan Mas Farhan sebagai pembaca alat dan deskriptornya. Dan sebelahnya ada Mas Jack sama Mbak Ardin, itu tim fauna. Kalau ngeliat Mbak Ardin ini kita jadi ingat filmnya SpongeBob ya, mau menangkap ubur-ubur. Tapi di sini Mbak Ardin nggak nangkap ubur-ubur, tapi nanti mau nangkap kelelawar. Gitu Mbak Ardin ya. Ya, gitu. Saya sama Mas Dio nanti kita akan melanjutkan perjalanan di ExoCuts di luar di permukaan kawasan Cuts ini. Nanti kita akan mencari gua dan di hari ini kita akan mempelajari tentang kawasan Cuts di permukaannya dan bagaimana ciri-ciri gua itu sendiri. Gitu. Ikutin terus perjalanan kita. Oh, Mas Dion, kita mau ke koordinat berapa Mas Dion? Oh iya, untuk koordinat sendiri dari lintang selatan 08 derajat 21 menit dan 17,3 detik, dan 112 derajat 27 menit 17,1 detik lintang bujur timur. Kayak gitu. Untuk ketinggian sendiri kita sekarang ada di ketinggian 205 meter DPL. Ikutin terus perjalanan kita. Pak, Unless she telling them to get lost, that's the girl that's on my mind. Di tengah perjalanan kita menemukan telaga. Telaga ini sendiri di saat musim kemarau itu akan kering, dan saat musim hujan ini akan penuh, semua permukaan akan penuh. Tapi karena sekarang musim kemarau, teman-teman bisa lihat kondisi telaga ini sekarang itu sudah mulai surut. Dan di sekeliling telaga ini sendiri masyarakat setempat memanfaatkan sebagai ladang. Di sini ada beberapa tanaman kacang hijau, terus ada jagung, ada pisang juga. Gitu. Dan rata-rata memang pencarian masyarakat di sini adalah pertanian dan mereka memanfaatkan kawasan perhutani di sini. Wah, cukup seru juga ya perjalanan mencari gua. Meskipun melelahkan, tapi semua itu terbayar dengan pemandangan alam sekitar yang sangat indah. Ya, perjalanan kita cukup melelahkan dan akhirnya kita menemukan satu goa persis di belakang kami. Ini ada gua tekek namanya. Dan teman-teman bisa lihat vegetasi di permukaan gua ini sangat berbeda dengan sekelilingnya. Kita bisa lihat tanaman di mulut gua ini sangat rimbun, dan dari ujung sana kalau bisa diperhatikan itu adalah semua lembah dan mengarah ke gua ini. Dan akhirnya pada saat musim hujan air akan masuk mengalir ke dalam gua dan akhirnya terbentuklah gua kayak gitu. Bagaimana Mas Dion? Perlu diplot koordinat daerah sini? perlu diplot lagi ya ini. Mungkin saya mau hubungi dari basecamp dulu, Pak. Ya, silakan. Oke, Pak Yaki monitor Pak Yaki. Iya Pak, di sini dari tim survei menemukan mencurigakan suatu gua Pak, nanti. Oke Pak, ini kemungkinan gua tokek Pak, ini udah diplot sekarang Pak. Untuk posisi mungkin bisa ditulis dulu Pak, ganti.
Oke, untuk posisi sekarang 08 derajat 21 menit 17,3 detik lintang selatan Pak, ganti. Oke, untuk bujur timur 112 derajat 27 menit 17,1 detik. Berkopi Pak. Oke Pak, saat ini mungkin mau lanjut langsung ke menuju gua sendiri Pak, Gua Tokek. Ya, untuk memastikan ini goa atau tidak, ikuti terus perjalanan kita. Kita turun ke bawah, memeriksa di bawah benar goa atau tidak. Di atas dengan melihat kondisi sekitaran gua yang gelap dan rimbun, ternyata benar kita sudah menemukan satu gua. Ini namanya Gua Tekek. Bisa dilihat kalau melihat kondisi di sekitar sini, di belakang kita itu aliran sungai musiman, dan pada saat musim hujan ini akan dialiri oleh air. Tapi karena sekarang musim kemarau, sungai ini kering. Kalau ingin lebih jelasnya lagi, kita bisa masuk ke dalam gua, tapi kita hanya sampai di permukaannya aja, sampai di depan, di mulut guanya. Karena kalau untuk mau masuk gua sendiri, kita harus menggunakan perlengkapan yang cukup safety. Ya, bisa dilihat situ tadi tim pemetaan sedang melakukan pemetaan. Ini sedang memetakan mulut guanya. Ini termasuk di zona terang di Gua Tekek. Dinamakan zona terang karena intensitas cahaya matahari masih bisa masuk. Nah, kemudian ini kawan-kawan mencari lorong gua yang bisa dimasuki. Jadi bisa teman-teman lihat itu si Ardin lagi mencari lorong agar bisa ditelusuri. Karena Ardin sekarang posisinya sebagai leader, jadi orang pertama yang masuk ke dalam gua. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di lantai ini kan banyak batu-batuan. Nah, ini bisa jadi bawaan dari luar yang mulut gua yang ambrol atapnya atau kolaps, kemudian terbawa oleh air, jadi dia masuk ke sini. Nah, ini banyak batu-batuan. Dan ini kalau kita perhatikan di dinding ini, proses karsnya itu sudah berhenti karena sudah mulai lapuk. Nih, airnya sudah tidak mengalir, dia udah mati. Tapi kalau misalnya nanti ada aliran air lagi, dia akan proses karsnya memulai lagi. Ciri khas di mulut gua itu seperti ini. Tapi kalau kita udah mulai masuk ke dalam, biasanya banyak ornamen-ornamen yang mulai hidup karena ada aliran air. Pemirsa, tim Impala sedang mengukur panjang dan kedalaman gua. Ini Mbak Ardin sedang mencoba untuk menangkap kelelawar yang ada di dalam Gua Tekek. Tapi ternyata mereka nggak nemuin kelelawar loh pemirsa. Bila dia bukan untukku. Ini sebelah sana.
memang di gua ini banyak tokeknya ya. Ini kita menemukan satu tokek, bisa dilihat besar sekali. Ini panjangnya kurang lebih 20 cm ada. Tapi saya nggak berani megangnya, megang keluarin kepalanya aja. Tuh. Tapi ini tidak kita ambil karena salah satu kode etik penelusuran sendiri adalah take nothing but picture. Jadi jangan mengambil sesuatu kecuali gambar. Ini kita cuma buat menangkap aja. Nanti kita lepas. Kita sudah selesai memetakan gua teke. Dari Mas Farhan bisa dibacakan hasil pemetaannya? Ya, setelah kita coba pemetaan di Gua Teke, ternyata untuk panjang yang kita petakan itu sekitar 45,3 meter. Jadi untuk selanjutnya itu lorongnya sangat sempit. Itu sekitar 0,7 meter aja. Jadi kita lebarnya cuma 0,7 meter. Jadi kita sulit untuk memasuki lorong yang selanjutnya. Jadi seperti itu. Iya. Ternyata sangat pendek ya gua teke ini. Jadi untuk penelusuran yang kita targetkan setidaknya sampai jam 3, ini kita bisa selesai sampai pukul 10. Oke, waktu kita masih panjang, kita sebaiknya mencari gua yang baru lagi. Tinggalkan saja semua persoalan, waktu kita sejenak untuk membebaskan pikiran. Dan biarkan terbang tinggi sampai melayang jauh menembus awan. Sementara tinggalkan semua aturan yang kadang terlalu mengikat dan tak beralasan, man. Memang benar niman, kita perlu cooling down dan melonggarkan pakaian. Perjalanannya sangat melelahkan teman-teman. Kita istirahat dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Mas Dion, kita sekarang berada di ketinggian berapa? 239. Ya, mungkin di sana dapat dilihat ya. Ini adalah salah satu bentukan kawasan khas. Ini adalah salah satu, namanya Conical Hill. Jadi terdiri dari beberapa banyak bukit. Terus di sekitaran lembah sana yang namanya Dolen itu ada kemungkinan ada gua. Yang kita curigai bisa lihat di depan kamera itu, yang banyak pohon lebatnya itu. Saya Dion. Sampai ketemu di episode Trekologi minggu depan. Sampai jumpa. Yuk.